Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurafi Detik 5, NIM E 2019-2206, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mereview video dari Bapak Abdul Nafis, yang mana video tersebut menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, yang pertama, kerajaan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah I. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi handal, ahli administrasi, wawasannya luas, bijaksana, dan juga dermawan. Nah, sebagian besar anggota keluarga Bani Umayyah menentang Nabi Muhammad dalam menyampaikan agama Islam. Setelah Nabi Muhammad pindah dari Makkah ke Madinah dan berhasil mendapatkan pengikut di kota tersebut, sikap permusuhan Bani Umayyah belum berakhir. Mereka memimpin orang Quraisy untuk menentang dan juga memerangi Nabi Muhammad serta pengikutnya. Peperangan pun terjadi beberapa kali, namun mereka tidak berhasil mengalahkan Nabi Muhammad. Permusuhan Bani Umayyah berakhir setelah Nabi Muhammad dan para pengikutnya berhasil memasuki kota Makkah pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Merasa tidak mampu melawan, akhirnya Bani Umayyah menyerah kepada Nabi Muhammad dan bersedia untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, mereka memperlihatkan loyalitas dan juga dedikasi yang tinggi terhadap agama tersebut. Karena sikap baik ada di antara mereka yang dipercayakan untuk menduduki jabatan penting. Berdirinya kekhalifahan dinasti Umayyah. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Umayyah, pemerintah yang bersifat demokratis berubah menjadi kerajaan turun-temurun. Ia bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebut khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah bin Abu Sufyan mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya Yazid ibnu Muawiyah rahimahullah. Sejumlah tokoh terkemuka di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Kemudian Yazid mengirim surat gubernur Madinah memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk kecuali Husain bin Ali bin Abdullah bin Zubair. Nah, yang selanjutnya kemajuan peradaban Islam dan juga perekonomian masa Bani Umayyah. Kemajuan peradaban Islam dan perekonomian masa Bani Umayyah itu yang pertama meliputi politik. Di antara kebijakan politik yang terjadi pada masa Bani Umayyah adalah terjadinya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Yang kedua, pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan, administrasi pemerintahan juga. Yang ketiga, lambang negara. Muawiyah menetapkan bendera sebagai lambang negara, di mana sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin belum ada. Bendera ini menjadi ciri khas daulah Bani Umayyah. Yang keempat, bahasa resmi administrasi pemerintahan. Pada pemerintahan Abdul Malik, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi pemerintahan. Yang kelima, kemiliteran. Yang di militer ini
dijadikannya dua peraturan yang mana undang-undang wajib militer. Bani Umayyah memaksa untuk masuk tentara yang membuat undang-undang wajib militer. Dan yang kedua, futuhat atau perluasan daerah. Perluasan ke Asia Kecil dilakukan Muawiyah dengan ekspansi ke Imperium Bizantium dengan menaklukkan Pulau Rhodes dan juga Kreta pada tahun 54 Hijriah. Setelah 7 tahunnya berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, perluasan ke Asia Timur, Muawiyah menaklukkan daerah Khurasan Oxus dan Afghanistan Kabul pada tahun 674 Masehi. Dan yang keenam, ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena yang pertama sumber pendapatan dan juga pengeluaran pemerintah. Dan yang kedua dalam bidang pertanian, Bani Umayyah telah memberikan tumpuan terhadap pembangunan sektor pertanian. Beliau telah memperkenalkan sistem pengairan bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan jadi semakin lancar. Adapun pengeluaran pemerintah dari uang masuk tersebut adalah sebagai gaji pegawai, tentara, dan biaya tata usaha negara meliputi pembangunan pertanian termasuk irigasi, biaya orang, hukuman dan tawanan perang, perlengkapan perang, hadiah bagi sastrawan dan ulama. Dan yang ketujuh, mata uang. Pada masa Abdul Malik, mata uang kaum muslimin dicetak teratur. Pembayaran diatur dengan menggunakan mata uang tersebut. Meskipun pada masa Umar bin Khattab sudah ada mata uang, namun belum begitu teratur dilaksanakannya transaksi dengan uang. Dan yang kedelapan, sosial kemasyarakatan. Yang ketujuh, pendidikan. Daulah Bani Umayyah tidak terlalu memperhatikan bidang pendidikan karena mereka itu fokus pada bidang politik. Meski demikian, Bani Umayyah memberikan kebebasan pada pengembangan ilmu agama Islam, seperti sastra dan juga filsafat. Kesenian. Majelis sastra adalah tempat atau balai pertemuan untuk membahas kesastraan dan juga tempat berdiskusikan mengenai urusan politik majelis. Hal ini ditujukan bagi sastrawan dan juga ulama terkemuka. Dan yang kedua, arsitektur. Pada masa Walid dibangun sebuah masjid yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus. Kubah As-Sakrah di Yerusalem dibangun oleh Abdul Malik pada tahun 691 Masehi. Merupakan bangunan masjid pertama kali ditutup dengan kubah. Dan yang terakhir, khalifah yang berpengaruh dari Bani Umayyah. Yang pertama, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemajuan dinasti Umayyah pada masa Muawiyah itu yang pertama, Muawiyah mulai mengubah koalisi kesukuan Arab menjadi sebuah sentralisasi monarkis. Yang kedua, memperkuat barisan militer dan juga memperluas kekuasaan administratif. Yang ketiga, merancang alasan-alasan moral dan juga politik yang baru di kesetiaan terhadap khalifah. Yang keempat, berusaha menghentikan kebijakan militer dengan tetap mempertahankan panglima Arab yang memimpin pasukan bangsa Arab. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan negara dari penghasilan pribadinya. Perdagangan pertanian yang diambil alih dari Bizantium dan juga Sasania, dan dari investasi pembukaan tanah dan irigasi. Selanjutnya, kebijakan politik dan kekuasaan finansial dan ditempuh dari nilai-nilai tradisi Arab seperti konsialisi, konsultasi, kedermawanan dan juga penghormatan terhadap bentuk-bentuk tradisi kesukuan. Dan terakhir, perluasan kekuasaan. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Kemajuan dinasti Umayyah pada masa Abdul Malik itu meliputi mencetak mata uang logam. Yang kedua, berhasil mempersatukan umat Islam yang terpecah-pecah. Yang ketiga, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang keempat, mendirikan lembaga mahkamah tinggi.
Yang kelima, berkembangnya seni arsitektur. Yang keenam, mendirikan berbagai industri. Yang ketujuh, mendirikan sejumlah bangunan monumental. Yang kedelapan, pada masa pemerintahan awal dibangun beberapa masjid baru di Madinah dan juga di Damaskus. Yang terakhir, berhasil menundukkan Bukhara, Hawaris, dan Samarkand. Entah lainnya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan. Nah, yang ketiga, pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Kemajuan pada dinasti Bani Umayyah pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Yang pertama, perbaikan dalam negeri. Menyediakan pelayanan khusus, memperbaiki fasilitas jalan raya, membangun masjid Umayyah di Damaskus, merenovasi masjid di Nabawi. Yang kedua, perluasan kekuasaan Bani Umayyah. Yang pertama, menaklukkan wilayah tengah. Wilayah kekuasaan kerajaan Romawi di Asia Kecil meliputi ibu kota Konstantinopel serta perluasan ke beberapa pulau di Laut Tengah. Penaklukan wilayah Afrika Utara. Wilayah Afrika Utara sampai ke pantai Atlantik dan juga menyeberangi Selat Jabal Tarik atau Selat Gibraltar. Selanjutnya, penaklukan wilayah Spanyol. Yang terakhir yaitu faktor yang menyebabkan lemah dan runtuhnya dinasti Umayyah. Faktor pertama yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arab dan suku Arabia Utara dan juga suku Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman masuk Islam. Yang keempat, lamanya pemerintahan daulat Bani Umayyah yang juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan adalah demikian dari penjelasan tersebut, kekuasaan Islam dalam kepemimpinan Bani Umayyah di timur meskipun berlangsung dalam pembentukan monarki Arab dengan mengandalkan panglima-panglima Arab, lapisan aristokrasi yang sesungguhnya berlawanan dengan kebijaksanaan Nabi dan juga para khalifah sebelumnya. Bagaimanapun, ia telah memperkenalkan dan juga mengembangkan lembaga istimewa dari pemerintahan Islam selama kurang lebih 90 tahun Daulah Bani Umayyah berkuasa. Tentu juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan, diawali dengan proses pemindahan kekuasaan, mulai dari ketidaksukaan terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, peristiwa tahkim hingga Ali terbunuh, Amul Jamaah yang dilakukan oleh Hasan bin Ali. Sekian review dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.